Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian anak-anak? Sehat? Tidak galau? Alhamdulillah. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang atau mungkin kita sudah menyusun tentang kerangka teks anekdot. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ayo kita berdoa lebih dahulu. Silakan berdoa, mulai. Oke. Pembelajaran kita kali ini adalah menulis teks anekdot. Baik. Jadi ini nanti aktivitas kita ada 4 aktivitas anak-anak. Jadi pertama kita akan membacakan tujuan dulu. Jadi nanti akan saya paparkan dulu tujuan pembelajarannya. Baru setelah itu kita akan mereview sedikit apa hari ini tentang teks apa, Dok? Tentang teks anekdot. Dari pembahasan itu nanti akan saya bahas satu mengenai materi pokok teks anekdot. Setelah kita membahas materi pokok teks anekdot, nanti kita akan latihan praktik. Kira-kira nih, karena kemarin pertemuan lalu kita sudah merumuskan kerangka teks anekdot, berarti kali ini kita akan apa, ayo? Menulis. Oke, sip. Menulis teks anekdot. Baik, kita pembelajaran lebih dulu. Baik, perhatikan di situ ada kompetensi dasar dan ada tujuan pembelajaran. Nah, saya mau tujuan pembelajarannya dibacakan oleh Zahra. Zahra, silakan baca tujuan pembelajarannya, Dok. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan saintifik, siswa dapat mengkonstruksikan anekdot menjadi teks anekdot yang logis dan menarik sesuai dengan permasalahan terkini. Oke, tujuan pembelajaran kita berarti berdasarkan materi kita kali ini, berdasarkan aktivitas kali ini, kita membacakan atau menulis teks anekdot dari kerangka yang sudah kalian susun dalam diskusi kelompok lalu. Gitu ya. Lanjut pada peta konsep. Jadi di sini saya akan bahas sedikit ya. Ada 5 di sini. Ada 5 materi ya. Ada 5 hal atau pemetakan yang saya jelaskan di sini. Mulai dari pengertian teks anekdot, kemudian ciri-cirinya, strukturnya, fungsinya, hingga yang terakhir adalah kerangka dari teks anekdot itu sendiri. Baik, dari pengertian. Jadi ini sekilas saya tuliskan ada 3 pengertian, Dok. Dari tokoh itu adalah dari Kemdikbud sendiri. Kemdikbud itu siapa? Siapa, Intan? Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, itu Kemdikbud. Itu menjelaskan bahwa teks anekdot ini teks yang memiliki karakter jenaka. Digunakan sebagai hiburan mata maupun sindiran yang dibaca. Jadi seperti yang sudah saya paparkan pada pertemuan lalu, kata kunci teks anekdot ini ada 2. Ingatkah kalian? Hafsa masih ingat? Ya. Siapa ini yang berbicara? Sindiran dan Humoris. Iya, sindiran dan ya, itu dia. Kata kuncinya itu. Kalau jika dalam bahasa Inggris anekdot sendiri itu diambil ya, menurut Graham, perhatikan ini menurut Graham, kata anekdot digunakan untuk memaknai kata joke, bukan joke dari bahasa Inggris yang bermakna suatu percakapan atau narasi yang lucu. Jadi joke itu pokoknya sesuatu yang lucu. Tapi dilengkapkan sesuatu yang lucu itu diramu, disisipi sindiran di dalamnya. Itu anekdot. Jadi perhatikan, ini adalah aktivitas kita pada pertemuan lalu, pada pertemuan lalu kita melakukan 2 hal ya anak-anak ya. Ingatkah kalian kita memirsa video? Memirsa video apa kemarin? Culo dan Boyo, Bu. Ya, Culo dan Boyo. Yang judul apa itu? Yang Butilik jualan es krim. Berdasarkan video yang sudah kita pirsa anak-anak, itu kita analisis. Kan kita analisis ya menjadi kerangka di mana komponen kerangkanya apa saja kemarin?
Orientasi. Abstraksi. Komponen kerangka, Orientasi. ayo. Komponen kerangka, bukan strukturnya. Yang Tema. diskusikan Tema pola penyajian. Tema tokoh. kok, terus Pola Pola tokoh, pola penyajian, struktur utama. struktur. Kok struktur mana? Struktur utama, struktur itu loh Bu. Sama kritik sosial. Kritik sosial sama yang terakhir udah. Itu ya. Oke. 6 ini adalah komponen dari perumusan kerangka teks anekdot. Sudah kalian lakukan kemarin ya, dan semua kelompok sudah mengumpulkan, walaupun dengan terengah-engah sudah mengumpulkan. Walaupun dan terakhir kemarin itu ya kelompok 1 ya, yang sedikit merevisi hasilnya, benar ya? Ya. Ada typo banyak. Kita masuk pada fungsi teks anekdot anak-anak. Nah, fungsinya di Indonesia ini ada 4 ya. 1 memiliki sifat menghibur karena Hibur. yang kedua ada sindiran di dalamnya. Jadi salah satu cara untuk menuliskan atau menuangkan aspirasi kalian kepada pemerintah, kepada publisher misalnya, itu salah satunya yaitu dengan teks anekdot ini. Memiliki sindiran. Disindir melalui teks anekdot ini. Kemudian yang ketiga itu adalah menggelitik pembaca. Jadi menggelitik pembaca itu kalau kalian membaca teks anekdot itu nantinya akan senyum-senyum sendiri karena hakikat dari teks anekdot itu adalah humor yang dibalut dengan sindiran. Dan terakhir adalah anekdot ini bisa digunakan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Ya, itu. Baik. Saya lanjutkan. Ini dia yang kita bicarakan tadi. Anekdot ini ada 5. Ya. Inilah nanti rambu-rambu kalian dalam mengembangkan dan rambu-rambu adalah yang pertama adalah apa ini Rifa? Orientasi. Krisis, reaksi. Krisis. Apa ini? Krisis, reaksi. Apa ini Alicia? Reaksi. Koda. Oke, koda. Dan kesemuanya itu sudah kalian pelajari kan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya dan sudah kalian terapkan pula saat menyusun kerangka teks anekdot lalu. Ini adalah contoh ya, contoh kerangka kita. Contoh kerangka kita yang kita buat di Rabu lalu, betul ya? Ini adalah kerangkanya. Jadi waktu itu saya mengambil judul ini ya, Bu Tejo Tilik jualan es krim. Terus ini. Lucu. Iya, mulai dari tema, terus kemudian tokoh, terus kemudian pola sajian. Oh ya anak-anak, pada pola sajian ini saya sempat melihat sedikit hasil kinerja kalian ya. Pola sajian ini harus memilih kalian. Kan ada 3 pola sajian. 1 berupa dialog, 2 berupa narasi, yang ketiga adalah campuran. Nah, itu kalian harus memilih salah satu, gitu ya. Kemudian hal lucunya kemarin kita dapat 2. Setelah itu kita masuk pada strukturnya. Apa saja tadi strukturnya, Intan? Abstraksi. Orientasi. Krisis, reaksi, koda. Jangan ya antara krisis dan reaksi. Kita harus krisis dulu baru reaksi. Ya, ini strukturnya. Baru yang terakhir adalah kerangka yang sudah kita buat lalu itu ada kritik sosial. Nah, ceritanya berdasarkan kerangka yang sudah kita susun ini nanti ya, yang sudah kita susun pada pertemuan lalu, kita akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi satu satuan utuh yang disebut teks anekdot. Saatnya kita ayo kita susun dan kembangkan menjadi teks anekdot. Jadi ini nanti kita akan saya paparkan atau saya tunjukkan
Gini, kita berlatih teks anekdot berdasarkan kerangka yang sudah kita buat pada pertemuan lalu. Ini adalah kerangka teks yang sudah kita susun lalu. Ingatkah videonya berjudul Butejo Tilik Jualan Es Krim? Tilik jualan es krim. Bagaimana Rifa? Sudah melihat film Tilik? Udah. Keren. Saya no comment. Oke, lanjut. Baik, ada tema, ada pola sajian. Saya buat pola sajian campuran. Ayo kita susun. Berarti kita awali dari abstraksi. Kira-kira anaknya bagaimana ini? Di siang hari? Oh, pada siang hari. Pada suatu siang. Suatu siang. Atau pada siang hari? Ada Suatu siang aja nggak apa? Pada suatu siang. Terus? Baik. Selanjutnya apa? lalu Bu Tejo menghasut Bu kalau Kemudian Tejo mengolong-olong. Ini ya. Terus yang terakhir adalah Bu Tejo yang mengatakan apa itu? Bu Tejo mengatakan, Iya. jangan beli di warung Cak Iking, soalnya itu ngambilnya di Mbak Dian. Ya, Bu Mbak Dian Ya. nggak sih namanya? Arena. Iya betul. Nah, perhatikan, ini sudah menjadi sebuah teks anekdot berdasarkan ini kerangka teks yang sudah kita buat pada Rabu lalu. Kira-kira enaknya judulnya apa ini? Sama kah? Sama aja ya. judulnya? Sudah. Selesai. Selesai sudah. Itu doang, Bu. Iya. Saya stop screen ya. Bentar. Baik. Gitu doang. Hanya itu. Gimana? Kesulitankah kira-kira untuk mengubah kerangka teks yang sudah kalian buat itu menjadi satu kesatuan berupa teks anekdot itu? Sulitan nggak? Tidak ya? Ya Allah. Insya Allah. Nah, Insya Allah. ini nanti kalian akan melihat kerangka yang sudah kalian buat kemarin. Ingat, pada LKPD lalu itu kan di bawahnya ada tertera jelas ya, tertera jelas bahwa di bawahnya itu ada teks anekdot begitu, ada konteks anekdot. Ya, itu ditulis di situ. Ini dia LKPD saya banget. Baik, kan itu mengerjakan pada lembar kerja siswa ya di lalu. Nggak kritik. Nah, ini nanti perhatikan. Nah, di sini teks anekdot itu di sini. Di sini. Nanti LKPD ini akan saya Sama kayak bagikan yang pada WA jenengan group. contohkan tadi kan? Iya, betul. Iya. Sudah merumuskan Insya Allah. teks anekdot ini berdasarkan kerangka yang sudah kita buat. Ingat, tetap berkelompok ya. Kita tetap berkelompok. Ayo, ada yang mengakhiri yang apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita kali ini? Silahkan. Alicia mungkin? Silakan Alicia. Apa yang Alicia dapat? Hari ini kita belajar tentang bagaimana tujuan dari teks anekdot, lalu pengertian dari teks anekdot, dan bagaimana cara kita merangkai sebuah anekdot dari kerangka-kerangka yang telah disusun. Oh, Kurang lebih begitu. iya. Itu sekali. Jadi kemarin setelah kalian memilih video itu, ternyata video itu kekinian nggak? Mengungkap masalah-masalah terkini nggak sih? Iya. Oh, terkini banget. Terkini banget ya. Mantap. Terkininya dari apa itu, Rifa? Ayo coba, mungkin Rifa. Terkininya itu dalam hal yang kayak jadi pembahasan publik, angkat video baik apa itu sih? di media sosial. Mana, Bu? Kelompoknya Rifa mengangkat video apa? Yang mana? Kalau kelompok saya mengangkat video yang kasus yang ramai di media sosial yang Mata Najwa itu loh, Bu. Yang Mata Najwa mengundang Menteri Pak Terawan itu, Ya. tapi ternyata menterinya nggak ada. Jadi kayak itu menurut saya yang dihadirkan, saya yang muncul di acara Mata Najwa itu kayak mereka tuh kayak merekayasa seolah-olah jadi kayak semacam anekdot juga sebenarnya. Paham nggak, Bu? Maksudnya Itu dia. gitu. Baik, itulah tadi pembelajaran kita kali ini ya. Waktunya sudah hampir habis, berarti Ya. tanda bahwa kita harus mengakhiri. Saya lagi pengen ngomong. Oke, nggak apa-apa.
Terima kasih atas kehadiran kalian. Dan ingat, jangan lupa setelah kalian dari Zoom ini, kalian langsung berlanjut pada WA group kita. Nanti akan saya bagikan mulai dari LKPD yang sudah saya tunjukkan. Dan kita ngapain aja? Nanti pukul 18.00 saya akan membagikan kalian sebuah link di mana itu adalah tes akhir dari materi pembelajaran kita kali ini. Masing-masing dari kalian harus menjawab itu. Sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.